Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Abiasa Setiawan, asal kelas dari 1A KGE dengan NIM 201111027. Di sini ada sebuah soal. Suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada tabelnya. Ada diameter lubang ayakan dan persentase lolos. Di sini diameter lubang ayakan 2,00, persentase lolosnya 100%. Ya, lihat aja ya, ini tabelnya. Diketahui LL sama dengan 35%, PL sama dengan 26%, X adalah nomor absen, dan Y adalah sisanya. Diminta A. Gambar grafik hasil tes di atas pada kertas grafik yang tersedia. B. Tentukan harga CU dan CC. Dan C. Klasifikasikan tanah tersebut dengan metode WCS dan ASTO. Oke, ini jawaban yang A. Yang grafik. Di sini D60-nya. Di sini D30-nya. Di sini D10-nya. Tentukan harga CU dan CC. Untuk menentukan harga CU dan CC, ada rumusnya. Untuk mencari CU itu D60 per D10. Karena tadi kita sudah dapat D60 dan D10-nya dari grafik di atas, jadi tinggal masukin aja angka-angkanya. Untuk D60 yang saya dapat itu 0,282 dan D10-nya 0,24. Langsung dihitung saja. Untuk CU yang saya dapat adalah hasilnya 1,175. Untuk CC rumusnya D30 pangkat 2 per D10 dikali D60. D30-nya juga udah dapat tadi di atas. D10 sama D60-nya juga udah ya. Jadi tinggal dimasukin aja. 0,140 pangkat 2 per 0,24 dikali 0,282. Langsung aja dihitung, hasilnya 0,289 yang saya dapat. Klasifikasikan tanah tersebut dengan metode WCS dan AASTO. Metode WCS berdasarkan keterangan, jika kurang dari 50% lolos ayakan nomor 200, maka tanah berbutir kasar. Jika lebih besar dari 50%, lolos ayakan nomor 4, sehingga termasuk pada golongan sen. CU lebih dari 6, dan CC kurang dari 1 dan kurang dari 3, dan Fins tergolong CL atau CH, maka termasuk golongan SP, SC. Ini tuh bukan PL ya. Oke, PI. PI sama dengan LL min PL. 35% dikurang 26% sama dengan 9%. Maka terletak di atas garis A sehingga termasuk CL. Metode ASTO. Berdasarkan syarat, kurang dari 35% lolos ayakan 200. Berdasarkan dari hasil tabel di atas, lolos dari ayakan 200 yaitu 12%. Berdasarkan syarat, LL maksimal 40% dan PL lebih besar dari 10 dan kurang dari 11. Sehingga LL memenuhi syarat cair yaitu 35% dan PL yaitu LL 35% dikurangi PL 26% sama dengan 9%. Sehingga dapat dilihat bahwa tanah pada percobaan di atas diklasifikasikan A24. Nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Di sini ada tabel lagi yang mencakup ayakan, berat tertahan, tertahan kumulatif, dan persentase lolos. Untuk mencari berat tertahan per berat total tertahan dikali 100%. Bisa dilihat di tabelnya ya.
Berat tertahannya di sini untuk nomor ayakan 20 1213 per berat total tertahan 24900 yang ini. Lalu dikali 100% dan seterusnya sampai ayakan nomor 0,01. Untuk berat kumulatif sebelumnya ditambah berat kumulatif ditinjau 4,9 ditambah 18,6 sama dengan 23,5 dan seterusnya sampai ayakan 0,01. Berat kumulatif lolos ayakan 100% dikurang 4,9 sama dengan 95,1 dan seterusnya sampai ayakan 0,01. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Di sini nomor ayakan, berat butiran yang tertahan. Diketahui LL sama dengan 24%, PL sama dengan 18%. Diminta gambar grafik antara hubungan antara persentase butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir. V sama dengan nomor depan, Y nomor belakang. Untuk yang B, klasifikasikan dengan metode AASTO. Ini grafiknya ya. Untuk mencari gravel, persentase lolos ayakan nomor 20 dikurangi persentase lolos ayakan nomor 5. Di sini persentase lolos ayakan nomor 20-nya yaitu 95,1% dan persentase lolos ayakan nomor 5-nya yaitu 68,5%. Langsung saja dikurangi 95,1% dikurangi 68,5% sama dengan 31,6%. Ini untuk mencari gravel ya. Gravelnya berarti 31,6%. Untuk mencari sand, persentase lolos ayakan nomor 5 dikurangi persentase lolos ayakan nomor 10. Masukin angkanya. Persentase lolos ayakan nomor 5 69,4 dikurangi 8,6 harusnya ini salah ya. Nah, 68,4% dikurangi 8,6% sama dengan 59,8%. Jadi sandnya 59,8%. Mohon maaf ya tadi sedikit typo. B. Klasifikasikan dengan metode AASTO. Berdasarkan syarat kurang atau sama dengan 35% lolos ayakan nomor 200. Berdasarkan dari hasil tabel di atas, persentase lolos dari ayakan nomor 200 yaitu 7%. Berdasarkan syarat, LL maksimal 40% dan PL lebih besar dari 10 dan kurang dari 11. Sehingga LL memenuhi syarat cair, yaitu 24%, dan PL, ini TPI, dan PI yaitu LL 24% dikurangi PL 18% sama dengan 6%. Sehingga dapat dilihat bahwa tanah pada percobaan di atas diklasifikasikan A24. Oke, beres.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau tidak jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.